Ini AC control room. Perawatannya kita sudah tahu. Nanti belajar kita akan mempelajari lagi karena waktunya mungkin nggak sampai, karena ini hanya topiknya tentang apa yang ada di engine control room dan gasnya yang harus kita lakukan. Sini ada plan piping. Nah, ini kalau ada kopi buat kalau yang jaga biar nggak suntuk, bikin kopi. Nah, ini alarm panelnya. Ini ME, gearbox ME. Nah, ini ada yang saya jelaskan tadi. Kalau ada masalah di konektor 220, ini nyala alarm, berarti ada yang ground atau bersentuhan dengan bodi. Ini nomor 2 alarm panel, meliputi generator common alarm, windlass, bilges, switch, kebocoran. Ini quick closing valve, pump room. Ini tangki, got, bilges, tangki ekspansi, low level, high level. Nah, ini nomor 5. Yang nomor 6, ini menunjukkan semua pesawat yang running, seperti nomor 1 generator, harbor, air compressor, cargo oil pump, LO, DO purifier, switch, dan AC sentral. Ini AC sentral sedang running, hijau nyalanya. Kalau merah dia berarti ada kesalahan. Ini telepon untuk komunikasi antara engine dengan bridge ataupun yang ada di akomodasi. Ini telepon juga darurat. Ini menggunakan tombol, ini menggunakan apa ini saya nggak tahu. Bisa diputar nih dia manggil nih. Nah, ini engine recalling main unit untuk memanggil engineer. Entah KKM yang ada di engine control room, kalau misalkan masinisnya masih tidur bisa pakai ini, tekan, nanti di kamar akan kedengaran. Ini ada takometer. Ini RPM, ini blok pendorong, putaran propeller, ini tekanan oli gearbox, ini tekanan kerja gearbox oil pressure, ini oil temperatur gearbox, ini ME governor. Ini di kapal tanker harus ada combustible gas extension alarm. Jadi bila ada kebocoran gas di pump room, ini kita bisa ada pump room, apabila ada gas ini ada alarm. Oh, ini dari CCR. Nanti di video berikutnya kita akan bahas tentang CCR. Ini kita ke engine control room dulu. Perbedaan CCR itu kan sama ECR. Kalau ECR kan engine control room dia terdapat di mesin. Kalau CCR dia terdapat di akomodasi untuk memantau pompa kargo. Di kapal tanker itu pasti ada. Tapi yang enggak juga, ada yang enggak pakai CCR. Ah, ini engine generator. Ini yang running nomor 1, RPM 1500, temperatur air pendingin 66, LO temperatur 83, 82. Ini voltage, working voltage 23.2, starting air enggak, karena itu hanya buat start. Ini fire alarm. Nah, ini alat ini yang memberitahu apabila ada kebakaran di akomodasi. Nah, ini yang setiap kapal pasti ada. Ini merah berarti kan dia ready ya. Apabila ini ada asap, di sini menunjukkan kalau misalkan di engine control room ada orang ngerokok gitu ya. Nah, ini pasti nyala engine control room lokasinya. Ini blower.
lower engine room. Ini steering gear, nanti akan kita bahas. Untuk steering gear ini pengenalan saja di control room. Ini steering alarm panel, ini telegraph. Buat sahabat pelaut kita harus tahu telegraph. Nah, ini handle-nya. Misalkan dari anjungan nanti minta ahead, slow astern, kita harus menyesuaikan dengan ini. Ini MERC state indicator. Ini menjelaskan alarm-alarm apa misalkan kurang angin ataupun kita salah dalam pembalasan dengan dek, ini muncul telegraph. Ini mode ada semua, mau dari control room, MA side ataupun dari anjungan ada semua. Ini emergency stop apabila darurat, dipencet langsung mati manajer. Tapi jangan sekali-sekali, kalau normal kita pencet nanti kita dimarahin chief engineer. Ini papan tulis, ini harus ada buat orderan kerja. Nah, ini emergency signal. Ini oli apa yang dipakai pada setiap machinery. Nah, ini ada smoking regulation, merokok di kapal tanker tidak boleh sembarang merokok ya guys, karena muatan yang kita bawa berbahaya. Itu ada peraturannya semua, peraturan merokok. Ini nomor 1 grup starter panel. Ini panelnya sebesar ini ya guys. Kita jaga, harus lihat terus ini apakah ada kelainan. Nomor 1 kita bahas tentang pompa pendingin AE. Nah, ini ada running horse-nya pompa, ini ada ampere, ini ada power, start stop, ini ada manual atau auto. Maksud kita bikin auto, misalkan nomor 1 yang running, nomor 2 misalkan nomor 2 running, nomor 1 stop, kita bikin auto. Jika nomor 2 ada kesalahan, dia akan nyala sendiri. Ini gearbox LO standby pump. Fungsinya sebelum kita start mesin, LO kita sirkulasi. Nanti kita bahas apa itu proses priming pada main engine, nanti akan kita bahas ya. Ini pengenalan dulu di engine control room. Ini ME cooling water untuk sirkulasi juga. Ini ada running hose, ampere. Nah, ini ada tombol start stopnya. Ini balas. Nanti akan kita bahas juga lah balas apa itu, balas pengoperasian balas gimana, balas untuk apa di kapal, bagaimana pengoperasiannya, saat-saat apa kita lakukan pembuangan atau pengisian balas. Terutama di kapal tanker harus sering-sering kita menggunakan balas karena berkaitan dengan muatan. Oh, ini barusan pompa dioper ke nomor 2. Nanti kita lihat di sana. Nah, di sana panelnya. Ini fire lighting pump, LO transfer pump, oil supply standby pump, DO transfer pump, air kompresor, steering gear, AE SW cooling pump, spare. 3 ini kita standby on karena sering digunakan. Ini LE hot water calorifier control panel. Ini buat kita mandi air panas nanti. Ini posisi on karena tiap sore mandi air panas karena dingin. Ini balas, purifier. Ini dapur gali. Ini David. Ini saya on kan karena saya mau menggunakan listriknya di atas supaya ada tegangan buat ngecas aki. Ini mooring posisi on. Nah, ini nomor 2. Ini ada
kelewatan saya. Kita kesini dulu ya. Ini AE kita bahas terakhir apa sekarang aja? Ntar sekarang aja lah. Ini menegak. Ini AE1 ya, sedang running. Ini voltase 400, frekuensi 50 berapa ini? 50 ampere volt, beban kW. Ini di sini ada juga 80. Ada semua. Ketika mau paralel kita harus tahu ini semua. Ini menjelaskan tentang generator. Ini ada frekuensi voltmeter, kita pakai RST. Ini pakai ST, kita nggak boleh diubah-ubah karena sudah dari sana. Ini mau paralel auto atau manual, ini buat naik turunkan beban. Ini ammeter, kita pakai T. RST, nanti akan kita bahas RST itu apa pada alternator. Ini short ammeter, short voltmeter. Ini main generator apa? Unitnya MVS. Ini 83 ampere menunjukkan. Ini yang nomor 2. Ini sinkron. Jadi untuk paralel, ketika kita mau paralel kita siapkan dulu mesin nomor 2. Misalkan kita start, kita jelaskan sedikit tentang bagaimana itu paralel. Nanti akan kita praktekkan bagaimana cara memparalel generator dari mempersiapkan mesin sampai start, paralel, dan juga melepas beban hingga stop mesin akan kita jelaskan nanti. Ini ada rated idle, maksudnya idle itu putaran tengah, rated putaran tinggi. AE yang kita gunakan Kamin. Kita paralel. Mode yang kita gunakan manual saja, sahabat pelaut. Ini tombol sinkron. Ketika kita sudah manual, nanti sini akan lampu akan tep hingga jam 12 baru kita sinkron, jebret baru kita open. Ya, sekiranya begitu. Nanti akan kita jelaskan bagaimana cara paralel generator. Ini nomor 2, AC 380 volt. 380 yang kita gunakan, yang sana tadi 220. Ini 380. 380 meliputi peralatan yang running seperti pompa apa ini semua pakainya, atau blower, anchor, fan, steering gear, fan, semua kipas, kompor, ini semua pakai 380. Nah, indikatornya ini apabila merah berarti ada yang ground 380. Lalu kita ke nomor 2 grup